Sejak kecil, Sandy dan adik perempuannya dititip di rumah nenek karena ayah dan ibunya merantau di luar kota. Rumah nenek terletak di sebuah desa yang sangat terpencil, di mana alat penerangannya di malam hari masih menggunakan lampu model minyak tanah. Sebagai gambaran awal, rumah nenek terletak di ujung kampung dan tidak ada tetangga di samping rumahnya. Sebelum Sandy dan adiknya tinggal di sana, hanya kakek dan neneklah yang menghuni rumah itu. Sejak awal menginjakan kaki di rumah nenek, Sandy sudah merasakan hal-hal janggal yang masih sulit Sandy pahami karena saat itu masih berusia 6 tahun. Contohnya, seperti terdapat tempat dupa di depan pintu yang pada akhirnya Sandy tahu itu digunakan untuk memanggil arwah leluhur untuk datang makan di setiap malam Jumat. Jadi, neneknya akan memasak beberapa makanan tradisional untuk menjamu arwah-arwah tersebut. Sandy dan adiknya juga sering diajak ke makam leluhur untuk berdoa meminta rejeki, umur panjang, dan keselamatan. Sandy yang saat itu masih belum tahu apa-apa hanya mengikut saja. Namun setelah beberapa bulan tinggal di sana, Sandy mulai penasaran apa yang sebenarnya mereka lakukan. Sandy pun bertanya pada neneknya, kenapa setiap malam Jumat kita harus membakar dupa dan menyiapkan beberapa makanan di depan pintu? Kemudian neneknya pun menjawab, oh, itu untuk memanggil arwah leluhur makan, nak, agar kita selalu dilindungi dan diberikan rejeki. Kemudian Sandy kembali bertanya, tapi Sandy tidak pernah melihat makanan itu berkurang, Nek. Itu hanya penglihatan kita, nak. Tapi sebenarnya makanan itu telah dimakan oleh mereka. Sandy yang semakin bingung dengan pernyataan nenek kembali bertanya, jika suatu saat kita lupa menyiapkan makanan dan membakar dupa, apa yang akan terjadi, Nek? Nenek pun kembali menjawab, mereka akan menangis dan marah, lalu akan memberikan kita penyakit atau beberapa kesialan. Setelah mendengar itu, Sandy hanya diam, walaupun terdapat beberapa hal yang sulit Sandy pahami dari pernyataan nenek. Hingga pada suatu hari, kakek dan nenek diundang untuk menghadiri hajatan di kampung sebelah, jaraknya sekitar 2 km dari rumah. Sandy masih ingat, hari itu hari Kamis. Kakek dan nenek berpesan agar kami tidak pergi kemana-mana dan hanya bermain di sekitar rumah saja, karena mereka akan pulang di sore hari. Namun karena hujan yang cukup deras, mereka tidak pulang hingga menjelang malam. Sandy dan adiknya hanya berpelukan sambil menangis. Apa kalian ingat bahwa setiap malam Jumat, kakek dan nenek harus menyiapkan dupa dan beberapa makanan? Dan malam itu, Sandy dan adiknya tidak menyiapkan semua itu. Mereka sangat takut, rumah sangat gelap, dan mereka tidak menyalakan lampu karena korek api dibawa oleh kakek. Waktu terus berjalan, hingga sekitar jam 9 malam, mereka belum juga pulang. Dan tiba-tiba, gemuruh angin yang cukup kencang disertai hujan menyambar jendela kamar mereka hingga terbuka. Horden yang menutup jendela basah karena terkena air hujan. Sandy semakin mengencangkan pelukan pada adiknya, dan tidak lama kemudian mereka mendengar suara kuku yang mencakar dinding rumah diselingi suara tangisan lalu kekehan. Sandy mencoba mengintip di celah dinding. Sandy melihat lampu tembok melayang-layang di tengah derasnya hujan yang diikuti oleh sosok bayangan hitam. Jika lampu itu lampu minyak biasa, maka akan padam tertiup angin dan terkena tetesan air hujan. Tapi entahlah, Sandy tidak tahu sebenarnya lampu apa yang telah Sandy lihat itu. Setelah lama menangis dan lelah menunggu kepulangan kakek dan nenek, mereka pun tertidur. Mata Sandy memang tertutup, namun masih samar-samar mendengar suara aneh yang mengelilingi rumah. Sekitar beberapa menit tertidur, Sandy merasakan sesak karena tempat tidur yang mereka tempati semakin sempit. Sandy meraba di sekitar tempat tidur dan tanpa sengaja menyentuh layan rambut yang cukup panjang. Sandy yakin itu bukan rambut adiknya maupun neneknya, karena rambut adiknya sebahu dan rambut neneknya tidak sepanjang dan setebal itu. Sandy tidak tahu pasti seperti apa rupa dan bentuk orang yang telah ia raba, karena kamar mereka cukup gelap tanpa penerangan apapun. Sandy pun kembali menghampiri adiknya dalam kegelapan. Walaupun Sandy merasa takut yang luar biasa, Sandy tetap mencoba menutup mata hingga terlelap. Keesokan harinya, mereka dibangunkan oleh nenek untuk sarapan. Mereka sangat lapar karena tidak makan sejak semalam. Nenek mengatakan mereka pulang sekitar jam 11 karena menunggu hujan hingga reda. Sandy menceritakan semua kejadian semalam kepada nenek, namun dia hanya diam lalu tersenyum. Mereka semakin bingung dan kesal dengan reaksi nenek. Dia terlihat tidak memperdulikan keadaan cucunya. Melihat ekspresi Sandy yang cukup kesal, nenek langsung berbicara. Tidak perlu takut, nak. Mereka tidak akan menyakiti kalian. Mereka adalah arwah leluhur yang menjaga kita. Mungkin semalam mereka kesal karena tidak disiapkan dupa dan makanan.
Seiring berjalannya waktu, Sandy semakin tidak tahan dengan kejadian-kejadian aneh di rumah nenek. Hampir setiap malam, Sandy selalu bermimpi didatangi orang-orang yang memakai jubah hitam. Di dalam mimpi, mereka mengurumuni Sandy yang terbaring di tempat tidur. Mereka berjumlah 6 orang. 2 orang duduk di sisi kirinya, 2 orang di sisi kanannya, yang 1 orang duduk di sisi kepalanya, dan 1 orang lagi duduk di bagian kakinya. Lalu mereka membaca mantra-mantra aneh dan samar-samar. Sandy mendengar seperti bahasa Arab. Itu terlihat seperti nyata, karena ketika Sandy terbangun, Sandy masih merasakan keberadaan mereka di sekitarnya, walaupun Sandy tidak melihatnya secara langsung. Sandy juga sering melihat bayi ketika masih setengah tidur. Bayi itu merangkak menghampirinya, lalu duduk di perutnya. Terkadang dia juga menjepit hidungnya, hingga mencekik lehernya. Hampir 2 tahun dititip di rumah nenek dan menyisahkan kejadian-kejadian mistis yang menemani masa kecil adiknya. Mungkin tidak akan mengingat semua peristiwa yang terjadi di rumah nenek. Namun, Sandy hingga saat ini masih terbayang-bayang semua kejadian di rumah nenek itu. Setelah dewasa, Sandy bertanya kepada ayah, mengapa dulu kakek dan nenek melakukan ritual-ritual aneh. Ayah menjawab, mereka masih mempercayai animisme dan dinamisme. Kakek nenek memang beragama Islam, tapi masih mempercayai ajaran nenek moyang, sehingga membakar dupa dan memberi makan pada arwah leluhur masih mereka lakukan. Sandy berspekulasi, sepertinya kakek dan nenek pemikirannya dimanipulasi oleh jin. Jin mengabulkan berbagai permintaan mereka, sehingga nenek dan kakek terus melakukan itu hingga akhir hayat mereka. Mereka berpikir semua yang mereka minta seperti kesehatan, keselamatan, dan rezeki itu datangnya dari arwah leluhur yang telah mereka beri makan. Padahal semua itu manipulasi jin.